Kronologi kebakaran depo BBM Pertamina Pelumpang dari kesaksian warga berawal dari bau bensin yang menyengat. Pipa bahan bakar BBM di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara terbakar pada Jumat malam 3 Maret 2023. Hal ini menyebabkan belasan orang meninggal dunia dan ratusan warga mengungsi. Seperti apa kronologi kebakaran depo yang menyuplai 20% pasokan BBM harian di RI tersebut? Detik-detik awal kebakaran masih terpaut di ingatan Heni Anggreni, 51 tahun. Heni ingat beberapa saat sebelum ledakan, petir mengguntur, disusul hujan. Tak lama, bau bensin menyengat lalu aroma gas lagi. Setelah mencium aroma bensin dan gas, Heni keluar rumah. Pas saya keluar dengar ledakan, tutur warga Bandungan Melayu ini. Saat itulah api mengepung. Orang-orang, kata Heni, berlarian. Mereka saling berdesak-desakan. Heni bergegas, ia menyelamatkan anak-anak. Mereka meninggalkan rumah. Disusul ledakan kedua, ledakan paling besar yang kedua. Yang ledakan ketiga itu sudah asap. Tutur Heni, warga RT 10 RW 1 yang rumahnya berjarak dari lokasi ledakan. Orang lari desak-desakan. Peristiwa ledakan yang menelan nyawa sejumlah orang dan puluhan korban terbakar itu menurut Heni menyeramkan. Dia dan keluarga berlari di bawah gelap. Mereka saling dorong menyelamatkan diri. Meledak sampai enggak kelihatan. Udah mati lampu, udah gelap, katanya. Saat berlarian mengungsi dari rumah di bawah gelap itu, Heni menyaksikan pria lanjut usia terjatuh, perempuan hamil terpelanting, orang hamil pada jatuh, bawa babak jatuh. Kata dia, mengenang, seram banget lihatnya. Menurut Dr. Aditya Rahman, setengah jam setelah ledakan, datang 3 orang korban, sebagian besar yang dirawat di instalasi gawat darurat korban terbakar. Sekitar 80% pasien yang dirawat di sini korban luka terbakar, ujar Aditya, Dr. IGD Mulyasari. Setelah itu para korban dirujuk ke sejumlah rumah sakit. Sebanyak 12 orang dirujuk ke RSUD Koja, 1 orang ke rumah sakit Yarsi, dan 1 di rumah sakit Pertamina. Heni Anggreni yang sejak tadi berlindung di teras rumah sakit menyaksikan para korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang didatangkan dengan mobil ambulans. Para korban itu menurut Heni dibawa hampir 20 ambulans. Ia mengaku melihat korban ledakan ini dengan berbagai macam luka di tubuh. Saya di sini kelihatan sekali lihatnya, ada yang kaku, bapak-bapak mukanya kakinya gosong, ada anak kecil yang ususnya kelihatan gitu, ucap Heni yang tengah bersiap mencari tempat pengungsian lain. Sementara itu suasana mencekam dirasakan setelah Indra dan 2 rekannya, Rahmat dan Ahmad, mampir di sebuah kios di Kompleks Mandiri 4. Kios dan lokasi ledakan berjarak sekitar 20 meter. Indra dan 2 rekannya memboncengi sepeda motor Beat. Di perjalanan mereka sudah mencium bau menyengat. Indra ingat yang menguap itu adalah bau bensin, lalu disusul aroma gas. Tak berselang lama ledakan disusul kebakaran depo Pertamina Pelumpang terjadi. Saat itulah Indra, Rahman, dan Ahmad lari tenggang langgang. Ketiganya terpisah. Awalnya mereka lari di belakang saya. Setelah itu enggak tahu kemana, tutur Indra yang masih berbaring lemas. Aini, 57 tahun, juga mengalami situasi serupa. Selepas Isya, ia masih mengobrol dengan pedagang nasi goreng yang rutin berjualan di depan rumahnya. Tak berselang lama, Aini kaget ketika melihat warga berlarian sana-sini. Seketika muncul semacam embun dan bau bensin yang menyengat. Aini juga melihat beberapa warga muntah akibat bau bensin yang menyengat tersebut. Aini menyebut warga rame-rame berlarian menuju ke At-Taubah tanpa pernah tahu siapa yang sedari awal mengarahkan ke sana. Di At-Taubah, Aini tak bisa naik ke lantai 2 karena dapat info aroma bensin berhembus kencang di lantai tersebut. Oleh sebab itu, Aini lanjut berjalan ke Jalan Bundari, lalu ke Pasar Kaget. Di sana Aini menyaksikan ada 3 jasad manusia yang sudah terbakar api. Kepala Pelaksana Badan Penanganan Bencana Daerah DKI Jakarta, Isnawa Anji, melaporkan data terkini dampak kebakaran depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara. Total ada 17 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 2 luka sedang. Data tersebut diterima Tempo hingga pukul 3 dini hari tadi. Meski demikian, Isnawa belum merilis penyebab pasti dari kebakaran yang bersumber dari pipa bensin Pertamina ini. Penyebab dalam pendataan, kata Isnawa dalam keterangan tertulis Sabtu 4 Maret 2023.
Sejumlah area pengungsian pun telah disiapkan. Isnawa merilis data sejumlah pengungsi di berbagai lokasi. Kantor Palang Merah Indonesia PMI Jakarta Utara 132 jiwa, Masjid As-Solihin 63 jiwa, Kantor Kelurahan Rawa Badak Selatan 52 jiwa. Berikutnya, Gedung Golkar Walang 258 jiwa, Kantor Suku Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Energi Jakarta Utara 70 jiwa, Masjid Al-Muhajirin 60 jiwa, sedangkan pengungsi di RPTRA, Resela, dan Stadion Rawa Badak masih dalam pendataan. Saat ini api melalap rumah warga maupun depo Pertamina sudah padam, tapi hingga pukul 3 pagi proses pemadaman masih berlangsung.